Berarti yang kayak aku dengar dipotong-potong gitu itu tuh frostbite namanya. Itu frostbite. Kalau kayak Kak Putri itu frostbite yang levelnya superficial. Jadi di permukaan aja. Antartika habis berapa? Total. Antartika itu habis sekitar 2,5 M. Wah. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Hai semuanya, balik lagi di sini di Grita Buka Praktek. Waduh, ini kalau dari kemarin kita bicara soal banyak ibu-ibu hebat ke sini, hari ini ada kakak hebat di sini ya. Terima kasih. Ini mungkin teman-teman udah lihat ya di FYP di TikTok ataupun di Instagram itu ada orang Indonesia yang berhasil mendaki Gunung Antartika. Weh, Kakak Putri. Terima kasih. Thank you for coming. Wah, keren Sama-sama. banget ya, ini perempuan, salah satu perempuan hebat juga di Indonesia. Kalau biasa kita lihat keluar negeri untuk pidato segala macam, ini untuk naik gunung. Betul. Emang dari kecil suka naik gunung apa baru akhir-akhir ini nih? Sebenarnya dari kecil, waktu itu aku pramuka, jadi dari umur 13 tahun sebenarnya udah naik gunung. Cuman ya trekking gitu aja, terus masih on and off gitu. Jadi naik gunung yang bener-bener sampai naik gunung tinggi banget tuh 2016, 7 tahun terakhir lah. Oke, 7 tahun terakhir ya. Iya. Wow, tapi sebelum kita membahas tentang Antartika atau gunung lain, aku pengen tahu, tadi aku sempat lihat videonya frostbite ya. Itu tuh kayak aku ya, kalau negatifnya ya kalau naik gunung yang aku baca-baca itu kan tangannya bisa putus segala macam. Boleh nggak cerita waktu itu gimana tuh Kak kejadiannya? Iya. Sebenarnya kalau frostbite itu kan radang dingin gitu ya, karena terpapar dingin terlalu lama. Nah, kalau aku waktu itu sebenarnya sedang mendaki Gunung Denali di Alaska, itu gunung tertinggi di benua Amerika Utara. Kita tuh sebenarnya udah summit, udah puncak. Nah, terus ketika mau kembali ke camp, itu kita kena whiteout. Nah, whiteout itu kabut, jadi tiba-tiba kabut turun dan nggak ada visibility sama sekali. Jadi itu kan aku waktu itu berdua ya sama Bang Agi namanya. Nah, jadi Bang Agi pun kadang nggak kelihatan dan kita Bang itu Agi itu siapa terhubung nih? pakai tali. Dari Indonesia juga atau? Dari Indonesia. Oh, Dari Indonesia Indonesia. juga. Oke. Jadi waktu ke Denali itu kita berdua, jadi benar-benar berdua aja, nggak pakai guide, kita independen gitu. Nah itu, jadi dia tuh sekitar 5 meteran lah gitu ya di depan aku, itu aja udah nggak bisa kelihatan gitu karena tadi kabutnya. Padahal sebelum kabut itu turun kita udah ngelihat camp kita tuh paling tinggal sejam lagi gitu. Tapi kan kalau di gunung saking besarnya tuh biasanya dekat di mata jauh di kaki kan gitu. Udah kelihatan campnya tapi masih sejaman lah gitu. Nah jadi karena whiteout ini terus kita juga udah exhausted banget soalnya dari sekitar jam 11 pagi ya, jadi itu memang long day banget. Nah ketika di situ tuh udah sekitar jam 5 subuh besoknya lagi. Berarti 12 jam tambah jam 11 tambah 6 lagi. Betul. Turun gunung 18 jam Kak? Itu belum turun all the way loh, baru turun ke camp terakhir yang summit. Jadi Denali itu rata-rata sekitar 9 sampai 12 jam dari camp terakhir yang ketinggiannya sekitar 5.000-an sampai ke summitnya itu sekitar 9 sampai 12 jam. Dan kita memang waktu itu agak lama, sekitar 14 jam. Jadi itu pas ketika mau turun gitu. Jadi udah 4 jam turun, harusnya tinggal sejam lagi kita nyampe tuh. Nah, tapi whiteout gitu. Ya udah. Nah, karena nggak kelihatan si Bang Aginya. Nah, terus mungkin karena udah capek banget, Kak Putri tuh agak kesandung gitu loh. Nah, kesandung jatuh itu sempat 2 kali. Memang aman sebenarnya karena Kak Putri sama Bang Agi terhubung tali. Terus itu traverse begitu kan gunungnya. Jadi ada anchor yang ditaruh untuk pengaman. Nah, kita selalu mengamankan ke anchor itu. Nah, itu kayak dikait gitu ya? Dikait. Jadi kita ada sistemnya tali temaliknya kalau mendaki gunung. Yang kita harus pelajarin juga sebelumnya. Jadi dan kita itu tiap gunung beda-beda? Beda-beda, tergantung terrainnya kayak gimana. Nah, jadi itu kita kaitkan. Jadi sistemnya itu pertama si Bang Agi gitu ya, dia attach ke anchornya, tali yang menghubungkan kita. Baru nanti ketika Kak Putri nyampe ke anchor itu, Kak Putri yang cabut. Terus nanti Bang Agi ke anchor berikutnya dia attach, terus Kak Putri sampai situ cabut gitu. Jadi sistemnya body system gitu. Nah, sebenarnya aman. Jadi Kak Putri juga jatuh ya nggak masalah gitu kan, tinggal naik aja dikit.
tapi mungkin karena udah exhausted, Kak Putri tuh ngerasanya nggak nyaman banget gitu jatuh. Karena di traverse itu kalau misalnya anchornya ini failed gitu ya, itu jatuhnya itu sampai 1000 kaki, sekitar 300 meter. Dan di situ tuh traverse-nya tuh namanya autobahn, yang paling banyak insiden di gunung itu. Dan itu selalu ketika turun, karena orang udah konsentrasinya tuh udah berkurang kan ketika turun dan capek, exhausted gitu. Jadi paling banyak itu kecelakaan dan meninggal tuh di sekitar situ. Nah jadi mungkin itu tadi udah capek, terus Kak Putri agak-agak kepikiran, jadi agak-agak parno gitu ya. Terus bilang sama Bang Agi, kayaknya kita berhenti dulu deh sampai kabutnya ini kebuka gitu kan ya, keangkat gitu. Nah cuman Bang Agi sih sempat nggak setuju sebenarnya. Wah Put, nanti kalau kita stay di sini, satu lama, dua dingin, karena kan kita sebenarnya ketika bergerak kita hangat kan gitu badannya. Nah kalau kita stay di situ tidak bergerak, ada resiko kedinginan, hipotermia dan frostbite tadi gitu. Nah tapi pilihannya nih begini, satu ada risiko jatuh yang bisa berbahaya, kalau sampai 300 meter 1000 kaki itu bisa meninggal nyawa taruhannya. Dua, kita stay di situ tapi ada risiko frostbite. Kedua kondisi ini memang nggak ideal gitu ya, tapi kayaknya yang lebih bisa diterima tuh yang frostbite gitu. Apalagi waktu itu Kak Putri nggak kepikiran akan kena frostbite karena kita pakai jaket yang khusus untuk ekspedisi di atas 8.000 meter, jadi tebal banget parkanya. Terus mitten kita juga tebal, kita punya air panas, kita punya makanan, bahkan kalau kelamaan kita itu punya kompor dan gasnya gitu. Nah jadi kayaknya safe gitu kan. Dan kita juga pas duduk di situ sambil ngasih tahu ranger tuh ya, oh ya kita lagi di sini, berhenti. Oh ada sinyal itu di atas tuh? Aku bawa satelit. Oke. Jadi kita kalau lagi ekspedisi, satu bawa satellite phone, terus satu lagi bawa yang namanya Garmin InReach. Kalau Garmin InReach dia cuman bisa GPS, SOS dan text communication. Tapi ada juga yang satellite phone untuk nge-call kalau ada emergency. Nah waktu itu aku text pakai Garmin InReach-nya sama Bang Aiki, ngasih tahu ranger kalau kita di situ. Jadi walaupun kita nggak kenapa-kenapa, mereka aware. Jadi kalau nanti ada kenapa-kenapa bisa tahu kan gitu. Nah itu jadi akhirnya di situ tuh 5 jam sampai kabutnya naik, dan itu Kak Putri lemes gitu ya. Untungnya ketika kabutnya naik itu rangernya bisa ngirimin beberapa guide untuk ngecek kondisi kita gitu. Nah akhirnya di short rope itu Kak Putri masih jalan, tapi untuk in case kalau lemes kalau gimana, guide-nya itu bisa responnya cepet gitu kan. Nah itu jadi masih jalan sedikit, udah deket camp tuh baru di sletin pakai sled gitu, diluncurin pakai sled gitu karena udah deket gitu kan. Nah ternyata setelah 5 jam itu ketika nyampe di camp, pas buka sarung tangan semua itu dia udah mulai biru-biru gitu, warnanya ungu. Nah jadi walaupun tadi tuh kita nggak ada ngerasa kayak kedinginan atau frostbite, ternyata sudah kena gitu. Iya. Nah dan itu kan tadi udah long day banget ya. Jadi Kak Putri juga nggak terlalu mikirin banget sih. Nah sampai di situ ada beberapa ranger yang ngasih kita air panas, terus makan. Kita ganti baju biar kering dan hangat, masuk sleeping bag tuh udah pokoknya udah yang mau tidur aja gitu. Nah besoknya waktu bangun pagi itu si Bang Agi tuh, Put, kok muka lu begitu gitu? Kenapa Bang? Terus dia langsung lihat kaca, tuh muka Kak Putri tuh gembung banget gitu. Mungkin nanti kita bisa lihat fotonya tuh udah kayak bukan Kak Putri gitu. Si Bang Agi tuh sampai coba muka gue kayak gini juga gak sih? Wah ternyata enggak Put gitu, lu aja nih gitu. Nah mungkin karena Bang Agi kita sebenarnya pakai balaclava dan dia nutupnya bagus gitu ya. Nah Kak Putri sambil makan sambil minum mungkin tereksposnya lebih banyak. Dan biasanya kalau kondisi kulit cewek ya, kita yang sering facial perawatan, sebenarnya kulit kita lebih tipis kan. Nah jadi mungkin itu juga. Jadi Kak Putri itu kena frostbite-nya di jari-jari tangan dan wajah. Berarti udah biru juga atau waktu itu aja? Belum, waktu yang Kak Putri ngeliat tangannya mulai biru, itu belum, mukanya belum biru, pas cuman paginya aja. Itu abis tidur. Abis tidur, tapi itu pun nggak biru, dia cuman gembung banget, swollen gitu loh, bengkak gitu. Jadi nggak berwarna gitu. Nah tapi baru besoknya kelihatan berubahnya itu bukan biru, kalau yang di wajah itu agak kayak blister. Jadi yang gembung merah, terus ada putih cairan-cairan gitu. Jadi
gitu kan. Tangannya juga begitu. Iya. Nah gitu. Cuman kalau yang di muka itu nggak segembung yang di tangan gitu. Mungkin nggak sebanyak space-nya, mungkin nggak sebanyak yang di jari kali ya. Jadi tipis tapi agak lebar. Iya. Gitu. Itu kalau penyembuhannya seperti apa Kak? Apalagi itu kan tetap di tempat yang dingin ya? Iya, nah itu kita masih di camp terakhir sebelum summit kan, jadi itu ketinggiannya masih sekitar 5.700 meter di atas permukaan laut. Nah frostbite itu pertama kali yang penting jangan sampai terekspos ke dingin lagi. Oke. Gitu. Nah jadi kalau misalnya itu kita kedinginan dan nggak bisa ngerasain tangannya, itu biasanya ditaruh ke dalam air hangat gitu. Nah cuman waktu kita balik ke tenda, itu sebenarnya kita bisa merasakan sakit banget karena itu kayak pain gitu, jadi kayak perih-perih gitu karena kita berasa megang begini aja langsung gitu sakit banget. Ya bayangin aja kalau udah ada kayak blister di kaki gitu, karena itu blisternya di tangan, mau megang apa-apa nggak bisa gitu. Nah jadi yang penting jangan terekspos. Nah jadi kita itu buka sarung tangan yang ketat. Nah jadi kita pakai mitten yang gede, terus pakai chemical hand warmer. Itu cara rewarming gitu ya, jadi menghangatkan kembali tangan yang tadi kedinginan dan make sure kita itu bisa ngerasain ada feels-nya gitu, bukan numb sama sekali. Nah itu pertama, jangan terekspos. Nah terus kedua, karena kita nggak boleh terekspos kedingin lagi, risiko refreeze tadi, kita nggak boleh turun sama rangernya. Karena dari camp 5 itu, dari 5.700 sampai base camp itu sekitar 2 hari. Dan selama 2 hari itu kan kita harus nyekop salju, bangun tenda, terus kan kalau kita makan kita masih harus ambil salju, cairin. Nah jadi pekerjaan seperti itu sangat beresiko kan, kita pasti terekspos ke dingin. Nah akhirnya nggak boleh, terus sama rangernya, kalian stay di sini, kita panggil helikopter gitu, turun ke bawahnya. Kalian nggak boleh turun jalan gitu karena resikonya sangat tinggi. Helikopter nggak tuh? Betul gitu. Nah cuman akhirnya kita stuck di situ selama 2 hari karena cuaca itu sangat berubah-ubah di Denali. Jadi kalau cuacanya jelek, helikopter nggak bisa datang. Nah, ketika helikopternya bisa datang, windowsnya itu waktunya sangat sempit. Jadi mereka benar-benar yang pentingnya, emergensinya ngapain nih gitu. Dan hari berikutnya di tempat yang sama yang kita tadi stuck, itu ada kecelakaan. Ada 3 pendaki dari Kanada jatuh. Tapi bedanya mereka nggak attach ke anchor. Dan itu kan 3 pendaki itu terhubung satu sama lain dengan tali. Iya. Nah jadi satu jatuh, semua jatuh. 2 lainnya ngikut keguling-guling. Jadi yang satu itu trauma berat, terus yang 2 lagi frostbite-nya parah banget di tangan dan kaki. Nah akhirnya rangernya, ini ada helikopter, tapi ada yang lebih emergency dari kalian. Kalian ini tidak emergency gitu. Akhirnya ya kita sih alhamdulillah ya kalau kita tidak dipandang sebagai emergency gitu. Cuman kayaknya udah gatel banget pengen turun gitu, tapi kita ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu jadi climber yang trauma tadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Akhirnya climber yang trauma tadi kita juga setiap hari dicek nih semakin buruk apa enggak kondisinya. Karena kadang-kadang frostbite ini sulit diakses kecuali kita nunggu. Biasanya sekitar 3 minggu kelihatan tuh ini akan memburuk atau membaik gitu. Nah jadi kita setiap hari dicek, oh nggak ada tanda-tanda infeksi, kelihatannya kondisinya membaik gitu. Tapi untuk membaik itu pun fase-fasenya kan mulai dari kayak merah putih blister, terus keunguan, terus hitam. Nah itu lumayan lama kan, jadi kita tuh tiap hari ngeliatnya tuh deg-degan, ini coba foto-foto gitu ya, coba bandingin sama yang kemarin gitu. Kita ngeliat, oh enggak kok kayaknya sama aja gitu kan, cuman warnanya beda gitu, tapi enggak, tapi enggak makin melebar gitu kan. Nah jadi terus itu udah nginap 1 malam lagi. Nah besoknya helikopter bisa datang lagi, tapi yang tadi kan 3 orang Kanada, yang pertama itu angkut yang 1 yang paling trauma, ternyata yang 2 lagi besoknya itu dilihat kondisi frostbite mereka itu parah banget. Jadi sampai rangernya bilang kalau mereka nggak turun sekarang, they will lose their toes gitu. Jadi jari-jari kakinya kemungkinan dipotong gitu kalau mereka nggak ditangani sekarang di rumah sakit. Nah akhirnya mereka itu, terus kita stay lagi gitu. Baru hari ke-3 kita 2 malam di situ, baru akhirnya kita dapat kesempatan untuk turun pakai helikopter dan di bawah itu langsung ke rumah sakit. Nah untungnya itu kan di Anchorage ya, Alaska, yang memang tempatnya dingin. Jadi mereka itu sudah biasa gitu menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin kita tuh harus ke unit luka bakar.
Jadi luka bakar yang panas banget dan luka frostbite yang dingin banget itu sama, mirip-mirip tipenya. Jadi bayangin aja orang kena luka bakar itu kayak apa. Ya. Mirip lah. Ya, soalnya ini kayak dingin mentok kan. Betul. Ngeri ya kalau ngomongin ini ya. Kak Putri yang merinding. Keingetan lagi. Iya, soalnya kan aku yang satu lagi apa, hipertermia. Hypothermia. Itu sama atau beda lagi itu kalau kayak gitu? Itu agak beda, tapi bisa dua-duanya gitu. Karena hypothermia itu lebih kayak kedinginan, terus mempengaruhi fungsi badan yang lain, termasuk otak kita gitu. Jadi kalau hipotermia itu bisa kayak orang linglung gitu ya, saking kedinginannya gitu. Wah, gila. Tapi ujung-ujungnya bisa ke frostbite juga kalau tidak bisa meregulasikan tubuhnya kan. Berarti yang kayak aku dengar dipotong-potong gitu itu tuh frostbite namanya. Itu frostbite. Kalau frostbite itu ada tipe-tipenya. Biasanya startnya itu kayak namanya frost nip. Frost nip tuh cuman mungkin kayak agak-agak keras kulitnya tapi nggak apa-apa gitu. Kalau kayak Kak Putri itu frostbite yang levelnya superficial, jadi di permukaan aja. Nah yang sampai dipotong itu dia biasanya severe gitu, deep frostbite, jadi sampai ada infeksi, jadi melewati kulit, otot dan tulang kadang malah. Nah jadi daripada infeksinya melebar dan mempengaruhi jaringan kulit yang lainnya, mendingan dipotong. Itu yang parah banget. Ngeri. Ya langsung megang jari begini nih. Iya. Terima kasih Tuhan. Oke, tapi setelah frostbite itu tidak membuat Kak Putri itu traumatik ya rasanya ya. Tetap jalan keliling dunia, naik gunung tinggi. Itu 8.000 meter di atas permukaan laut. Enggak, Denali itu 6.190 meter di atas permukaan laut. Oke. Cuman feels-nya mungkin seperti 7.000 atau 8.000-an karena posisi Denali itu sekitar 70-an lintang utara, jadi udah di dalam Arctic Circle yang dalam ketinggian yang sama itu jauh lebih dingin daripada di ekuator gitu, di garis khatulistiwa. Jadi sampai kalau di dunia mountaineering itu orang-orang tuh bilangnya kalau Everest itu posisinya di posisi Denali sekarang, mungkin nggak akan ada manusia yang bisa summit Everest gitu karena luar biasa dinginnya di dekat Arctic Circle. Everest tuh 8.000-an. Everest itu 8.848, hampir 9.000. Tapi dinginnya nggak sedingin si Denali itu. Iya. Padahal lebih tinggi. Cuman posisi karena di buminya, posisi di porosnya itu kalau dekat garis khatulistiwa yang relatif lebih hangat daripada kutub. Iya, paham. Oke, itu kapan Kak kejadiannya? Itu bulan Juni 2022. Oke. Dari situ benar-benar nggak trauma ya? Traumanya enggak, cuman lebih aware dan lebih cautious jadinya gitu. Termasuk kemarin ketika mendaki gunung ke Antartika. Antartika ya? Iya, Antartika itu berarti kan juga posisinya mirip-mirip kan, dia udah di, betul gak? Betul. Udah di porosnya gitu kan udah ya? Di Antarctic Circle, betul, di dalamnya gitu. Apalagi Kak Putri benar-benar ke kutub selatannya, bukan cuman di dalam Antarctic Circle, di 90 derajat lintang selatannya. Keringetan langsung. Padahal dingin di sana ya, kok keringetan ya? Oke, sekarang tuh lagi heboh zamannya lari Kak. Nah kalau lari tuh katanya tuh kan mudah ya, nggak taunya kan persiapannya juga panjang untuk maraton, ya kan, ada pokoknya panjang lah, harus latihan terus gitu kan. Kayak sama deh kalau Kakak berarti ketika kita mau naik gunung dipelajarin dulu berarti Kak. Betul. Oke, contoh deh kita ke Antartika kemarin. Prosesnya kayak gimana Kak? Dan 1 tahun bisa ke berapa gunung? Yang tahun 2023 deh. Iya, tergantung sih. Jadi Antartika itu sebenarnya Kak Putri ada 2 ekspedisi. Satu ke Gunung Vinson, gunung yang tertinggi di Antartika, itu ketinggiannya 4.884, hampir 5.000. Terus satu lagi ekspedisi ke Kutub Selatan, di mana Kak Putri berjalan menggunakan ski sambil narik sled, semua logistiknya dari 89 lintang selatan ke 90 derajat lintang selatan, kutub selatannya sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya 2 ekspedisi yang berbeda tapi masih di benua yang sama gitu. Jadi sekalian. Persiapannya beda juga karena kalau gunung kan dia ada altitude, terus tipe ekspedisinya itu kita banyak bawa bebannya itu di punggung, di backpack. Nah itu jadi Kak Putri banyak, kalau physical fitnessnya itu ada banyak naik turun tangga, bawa beban. Nah, sementara untuk kutub selatan itu sifatnya karena narik sled, jadi banyak kan tetap beban juga sih gitu, tapi challenge-nya agak beda sedikit gitu. Dan untuk latihan itu
2023 itu bulan Juli itu Kak Putri ke Swiss. Ke Swiss itu Kak Putri mendaki 8 gunung yang berketinggian di atas 4.000 meter selama kurang dari 1 minggu. 8 gunung? Jadi iya, itu untuk latihan. Karena kan ini ada physical fitness ya. Physical fitness kan tapi lebih ke di gym, di sekitar rumah, lari. Jadi kurang mensimulasikan kondisi sebenarnya gitu. Nah jadi kalau naik gunung yang 4.000 itu kan sekalian latihan altitude. 8 udah tapi ya? Iya, 8 puncak. Dalam 1 minggu, waduh. Tapi kan kita mainnya tetap di 3.000 sampai 4.000. Jadi pas Iya. hari pertama udah ke ketinggian 3.000-an, terus naik ke summit yang 4.000, habis itu turun lagi ke 3.000-an, naik lagi ke 4.000. Iya. Tapi ada 8 gitu. Kalau 4.000 masih bisa PP ya? Bisa. Cuman tergantung sih, karena sebenarnya setiap orang itu beda kemampuan beraklimatisasinya. Jadi Kak Putri sendiri yang 8 gunung ini pas hari pertama kayaknya pusing-pusing karena di Swiss itu kan langsung naik cable car, lift gitu, boom, terus langsung 3.500-an. Itu berat buat tubuh kita karena belum beraklimatisasi. Bayangkan yang biasanya kayak Denali, Denali itu dari ketinggian 2.000 ke ketinggian 3.000, itu Kak Putri 2 hari. Jadi pelan-pelan sambil bawa sled tapi sambil beraklimatisasi gitu. Jadi nggak pakai pusing, nggak pakai muntah-muntah. Kalau yang di Swiss itu karena cable car 45 menit doang ke ketinggian segitu, itu langsung pusing. Dan hari kedua tuh Kak Putri muntah-muntah gitu. Karena badannya belum teraklimatisasi dengan baik gitu. Hari pertamanya cuma puyeng doang, hari kedua muntah-muntah gitu. Tapi habis itu sih udah hari ketiga, keempat tuh oke. Jadi selesai juga 8 puncak yang ditargetkan. Oke, persiapannya naik 8 gunung dalam waktu 1 minggu itu Daebak. Oke, selanjutnya latihan apa lagi Kak? Nah itu untuk persiapan Gunung Vinson di Antartika. Kan mirip-mirip ya ketinggiannya. Terus bulan Oktober itu Kak Putri ke Chamonix di Prancis. Itu khusus latihan polar training course, jadi beberapa skill yang dibutuhkan untuk ekspedisi ke Kutub Selatan. Terus sama belajar cross country skiing dan ski touring karena ke Kutub Selatan kan kita berjalannya di atas ski. Nah itu beda kalau di Gunung Vinson itu pakai mountaineering boot terus krempon yang pakai duri-duri itu loh sepatunya gitu. Iya, beda juga sepatunya. Beda gitu. Nah, jadi yang ke Prancis ini khusus untuk ekspedisi Kutub Selatan pelatihan-pelatihannya. Jadi itu emang ada di sana untuk khusus Kutub Selatan. Di customize waktu itu Kak Putri private ke guide-nya. Jadi kita customize sebenarnya skill apa sih yang diperlukan gitu kan, kayak bawa ini terus ski touring gitu, terus menahan dingin seperti apa. Dan kebetulan kan Oktober lumayan dingin ya di sana gitu, salju. Berarti waktu ke Prancis itu ternyata bukan apa-apa tapi untuk belajar ke Antartika. Betul, beberapa skill. Jadi itu lebih ke technical skill. Kalau yang di rumah kan biasanya fitness, physical fitness aja gitu. Baru yang gunungnya lebih melatih kemampuan teknisnya juga gitu, karena beneran langsung di gunungnya. Nah, berarti di Antartika itu boleh nggak ceritain gimana sih prosesnya? Kalau nggak salah sendiri juga dari Indonesia ya? Dari Indonesianya sendiri. Oke, dari Indonesia sendiri. Terus kemana itu Kak naik pesawatnya? Kota terakhir itu di Punta Arenas, Chile. Jadi dari Kak Putri itu kemarin rutenya lumayan panjang, hampir 2 hari flightnya doang. Jadi dari Jakarta ke Doha, dari Doha ke Madrid, dari Madrid ke Santiago, Chile, baru dari Santiago ke Punta Arenas. Dari Punta Arenas itu di Chile baru terbang ke Antartika. Tapi Kak Putri stay dulu di Punta Arena 2 hari, ketemu guide, ketemu teman-teman yang lain di sana, cek-cek gear, karena kalau ada yang kurang atau ada yang nggak cocok di situ. Iya, last minute tuh di situ. Ada beberapa toko-toko outdoor yang bisa kita datengin. Baru habis itu ke Antartika. Di Antartika itu titik pertamanya tuh namanya Union Glacier Camp. Itu punya Blue Ice Runway. Kalau sekarang itu pesawatnya mirip sama commercial airlines biasa, punya Iceland Air 757 Boeing. Tapi kalau dulu tuh pakai Ilyushin yang kayak dari Soviet War gitu, dari Perang Dunia Kedua, yang model gede nggak pakai jendela. Jadi begitu masuk tuh, mungkin kalau di Indonesia kita kebayangnya kayak Hercules lah gitu, mirip-mirip. Tapi Ilyushin yang punya Rusia gitu kan. Cuman barang ditumpuk-tumpuk, diamankan, terus kita duduk gitu doang. Itu dulu, tapi yang sekarang itu mirip sama commercial airlines. Jadi di Blue Ice Runway, terus Union Glacier Camp. Union Glacier Camp ini kayak brainnya operations di Antartika untuk commercial tourism dan expedition. Nanti dari situ yang mau lihat penguin bisa dari situ, yang mau ekspedisi kayak Kak Putri
ke Gunung Vinson. Dari situ mereka punya pesawat-pesawat kecil model yang kayak punya Kanada tuh yang DHC Otter gitu, yang bawahnya tuh ada skinya. Itu dari situ gitu. Nah jadi dari Union Glacier Camp, Kak Putri terbang ke Vinson Base Camp-nya, naik pesawat yang ada skinya itu di bawahnya gitu. Nah terus ketika selesai dari Vinson, balik lagi ke Union Glacier Camp, istirahat. Baru habis itu yang ke Kutub Selatan itu kan mulainya dari 89. Berarti Vincent dulu nih? Vincent dulu, cuma sayangnya nggak summit waktu itu. Jadi itu Kak Putri udah naik sampai camp terakhir juga. Camp terakhir itu sekitar 3.800. Terus waktu plan summit day, nah plan summit day-nya itu terlalu dingin dan cuacanya jelek. Terus Kak Putri nggak bisa ngerasain jari-jarinya. Nah ini terkait sama frostbite tadi. Biasanya memang ada faktor dingin eksternal, tapi ada faktor internal juga. Kenapa badan kita ini tidak bisa meregulasi gitu. Nah itu Kak Putri sebelum keluar tenda pada hari itu tuh udah pakai chemical hand warmer, ada linernya, dan itu keluarnya udah pakai beberapa lapis jaket seperti biasa, dan udah pakai mitten. Nah jadi itu sebelum kita memutuskan untuk balik, kita tuh udah jalan sekitar 2,5 jam. Nah di awal tuh masih, oh ini kok nggak berasa tangannya, tapi biasanya kita ya udah penguin dance gitu kan ya, penguin dance apa segala, terus balik lagi gitu, berasa lagi itu oke, terus anget, terus dingin lagi, terus kadang anginnya makin kenceng, dingin lagi. Nah sampai 2 jam itu, terus setengah jam terakhir itu ini nggak bisa terus nih gitu, berasa udah sampai begini tuh nggak bisa gitu kan. Akhirnya ngelapor sama guide-nya yang bisa ngembalikan rasa dinginnya itu waktu ditaruh Kak Putri buka mittennya, ini tangannya langsung ditaruh di bawah ketek guide-nya gitu, itu baru bisa anget dan berasa gitu. Cuman kan itu udah parah banget kondisinya kalau harus begitu, baru bisa menghangatkan badan, karena kan kita harus efisien geraknya gitu kan. Jadi setelah kita diskusi, wah ini sangat beresiko frostbite, akhirnya kita mutusin balik. Jadi belum summit nih, harus balik lagi ke Antartika. Belum sampai. Nah tapi berkaitan dengan frostbite tadi, itu yang paling penting, kondisi tubuh kita secara internal. Karena kalau kondisi tubuh kita bagus, biasanya tubuh kita cukup bisa meregulasi temperatur tubuh kan, jadi nggak kedinginan. Nah tapi waktu itu, biasanya kalau sistem mendaki, ketika kita pindah dari camp 1 ke camp berikutnya, next day itu kita istirahat. 1 untuk aklimatisasi, 2 ya untuk istirahat gitu, karena itu altitude yang baru. Jadi kita butuh takes time gitu ya untuk beraklimatisasi. 2, biasanya pindah dari 1 camp ke camp berikutnya itu hard work banget, kerja keras banget. Jadi misalnya itu dari low camp ke high camp, kita mendakinya tuh sekitar 8 jam. Tapi sebelum kita mendaki, pagi itu kan kita udah harus bikin air ya, mencairkan salju. Terus tendanya harus dibongkar semua. Terus kita kubur. Jadi sebelum berangkat aja pun packing gitu. Itu udah 3-5 jam cuman buat siap-siap packing berangkat. Terus setelah itu 8 jam mendaki. Setelah kita sampai di camp berikutnya, ngulang lagi, bisa 5-6 jam juga, nyekop salju, ngeratain salju, bikin tenda. Jadi all over again gitu ya kan, ambil salju lagi, dicairin, masak gitu. Jadi itu long day banget, jadi butuh banget istirahat. Makannya apa Kak? Makannya? Makannya kebanyakan dehydrated food. Kayak gimana tuh? Dehydrated food itu kayak makanan militer gitu loh. Cuman sekarang itu udah banyak di custom, jadi mulai berasa lah. Tapi intinya ya, itu lo tinggal taruh air panas, terus jadi gitu ya tepung-tepung juga ya gitu. Yang penting makan kan. Jadi ada kayak kalau mau bawa pasta bisa pasta gitu. Kak Putri bawa ini dong, kita punya dehydrated food tapi nasi dan bawa rendang. Cuman nggak setiap hari juga dimakannya kan, biar nggak bosan gitu. Panjang kan soalnya. Iya. Habis kali itu. Iya habis gitu. Kak Putri bawa 2 kilo, 1 kilo buat Vincent, 1 kilo buat Kutub Selatan. Wah. Oke, terus Kak. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu butuh istirahat untuk aklimatisasi kan. Nah tapi yang tadi sebelum summit day, jadi dari low camp ke high camp itu kita hari Senin, rencananya hari Selasa mau istirahat dulu sambil aklimatisasi. Tapi forecastnya itu hari Rabu udah storm, ada badai datang. Jadi kita nggak akan sempat istirahat gitu. Jadi hari Selasa itu satu-satunya hari yang bagus untuk summit. Padahal hari itu tuh kita baru selesai dan baru tidur tuh 1:30 pagi. Terus tidur dan Selasanya bangun pun udah anginnya udah kencang.
Jadi ternyata stormnya mungkin comes earlier gitu ya than expected. Wah udah kenceng tuh, kita tuh masih apa berangkat apa enggak, kayaknya enggak, tunggu deh lihat apa reda apa enggak anginnya gitu. Tapi ternyata jam 11-an gitu reda dan kita keluar. Nah itu yang tadi Kak Putri udah 2 jam gitu, wah nggak bisa nih meregulasi badannya. Nah jadi kemungkinan itu capek banget dari hari sebelumnya, terus belum beraklimatisasi dengan baik, akhirnya tubuhnya tidak bisa meregulasikan dan frostbite itu resikonya lebih besar gitu. Ya. Tapi keren lah Kak, udah ke Antartika. Alhamdulillah. Oke. Berarti secara gear sepatu juga beda ya sama gunung biasa berarti ya kalau kayak gitu? Beda. Kalau di gunung biasa nih apa nih? Biasa nih apa? Biasa tuh yang di Indonesia nggak ada salju. Oh ya, beda. Kalau di sana tuh Kak Putri tuh pakai namanya triple mountaineering boot. Itu benar-benar ada insulasinya tuh di dalam, terus ada kayak gaiternya. Itu berat banget. Sepatunya aja mungkin udah 2 kilo sendiri. Terus tambah yang krempon kan, krempon di bawah sepatunya itu biar bisa pas jalan itu biar dia nancep di es. Kak, tapi kan ini kan susah ya. Susah banget. Terus banyak juga mungkin resiko-resiko yang harus ditanggung. Apa sih yang bikin Kakak tuh pengen terus naik gunung terus sampai ke Antartika kemarin? Iya, mungkin tergantung fase hidupnya, gitu Oke. ya. Tahu-tahu ntar aku berapa tahun kemudian naik gunung terus ya? Nggak tahu Oke. loh, gitu. Jadi kalau misalnya kalau Kak Putri nge-recall gitu ya, ketika masih anak-anak dulu waktu baru-baru naik gunung, kalau buat anak-anak itu kan world is a wonderful place gitu kan, selalu kita penasaran coba ini coba itu. Nah untuk anak 13 tahun, walaupun waktu itu gunung pertama Kak Putri itu Gunung Sibayak. Kak Putri orang Sumatera Utara, sampai sekarang juga masih sebenarnya bolak-balik itu Sumatera Utara dan Jakarta. Gunung Sibayak itu cuman 2.200-an cuman, tapi buat anak 13 tahun baru pertama kali lihat sunrise di puncak gunung. Terus dia tuh di puncak tuh kayak ijen, ada kawahnya, jadi bisa bawa telur rebus, direbus gitu. Itu buat anak kecil kan nggak pakai kompor, nggak ada api, bisa ngerebus telur. Iya itu tuh keajaiban dunia kan gitu. Nah jadi mungkin kalau waktu kecil lebih ke ya curiosity-nya anak-anak gitu. Nah terus setelah young adult, sekarang masih young sih, tapi maksudnya fase-fase young adult gitu, itu lebih ke refreshing ya, melepas kepenatan kerja gitu. Nah kebetulan memang sakit Kak itu pegel. Refreshingnya di mana? Kan itu kita sama kayak lari, ada adrenalinnya gitu. Terus kalau di gunung itu kan udaranya lebih segar, banyak oksigen, mendengar alam gitu. Nah alhamdulillah Kak Putri memang ya keluar ke alam tuh biasanya enjoy banget gitu. Nah itu lebih ke situ gitu. Nah tapi sekarang itu karena sudah lama banget, itu tuh Kak Putri ngerasanya kayak like that's my identity gitu ya, mountaineering itu. Jadi bukan, it's not even about the mountaineering itself, it's about what mountaineering represent gitu kan. Karena kan mountaineering itu sangat apa ya, wah kerja keras banget, disiplinnya buat latihannya segala. Jadi merepresentasikan yang passion, perseverance, patience juga. Karena ya memang semakin besar gunungnya semakin susah gitu. Jadi kalau kita nggak punya passion akan susah banget untuk konsisten training gitu kan. Itu tuh nggak gampang gitu. Terus perseverance, itu tuh Denali yang frostbite tadi diceritain, itu ketiga kalinya loh Kak Putri mendaki Denali. Sebelumnya udah gagal 2 kali. Berarti ini Antartika kan masih dibilang gagal lah ya. Betul. Bakal balik lagi nih berarti ya. Akan balik lagi gitu. Nah, itu tuh jadi perseverance itu penting banget gitu. Dan patience, something big takes time gitu. Jadi melatih kesabaran banget seperti itu. Oke, wow, luar biasa. Ini kita harus belajar tentang passion sama Kak Putri nih ya. Walaupun mungkin passionnya beda, tapi kegigihannya ya kan. Betul, kan nggak mesti mountaineering. Everyone has their own mountain kan gitu. Dan ketika gagal coba lagi gitu kan. Betul. Kebetulan ini Kak Putri passionnya di naik gunung guys. Dan naik gunungnya bukan main-main. Oke, but anyway aku yang paling aku penasaran adalah biaya. Oh iya. Walaupun tadi aku lihat kan ada beberapa sponsor juga ya. Itu apakah menutupi biaya? Kayaknya mahal banget ya untuk naik pesawat dan segala macam, terus kemudian apalagi gear-gearnya yang sangat remote. Iya, itu mahal banget kan. Dan juga gearnya juga harus mahal dan
Iya, aku pernah lihat sih beberapa, kalau misalkan yuk kita ke trip ke gunung Everest 50 juta kalau nggak salah waktu itu aku. Lebih. 50 juta itu cuma sampai base campnya, bukan naik sampai ke puncaknya. Iya, itu kan mahal ya. Mahal banget. Nah, ini kalau Antartika deh, mungkin yang paling mahal apa Antartika? So far Antartika, karena Kak Putri belum ke Everest kan. Oke. Iya. Dan Antartika memang lebih mahal karena remote banget. Kalau Everest walaupun mahal, tapi ekosistem climbingnya itu sudah terbentuk. Ada porter, ada Sherpa, aksesnya ada banyak. Ada iya. Kalau model pendakian seperti Denali atau Antartika, nggak ada porter, jadi kita bawa semuanya sendiri. Terus tadi yang ke Kutub Selatan yang Kak Putri bilang, ini kita bangun tenda sendiri, harus cairkan salju sendiri. Jadi itu benar-benar sangat self sufficient. Kita harus self sufficient banget kalau untuk seperti ini. Dan karena remote-nya itu jauh lebih mahal, karena bayangkan dari Chile aja ke Antartika itu kan operatornya harus ngebook chartered flight, itu nggak ada. Setiap minggu berapa, nggak ada. Emang mau ngapain di Antartika gitu? Isinya cuman explorer dan scientist gitu ya, some military base as well. Tapi ya itu yang bikin mahal tuh karena remote-nya banget. Tadi nanya apa? Oke. Antartika habis berapa? Total Antartika itu habis sekitar 2,5 M. Wah, hebat. 2,5 M. Berapa lama total dari pertama berangkat dari Soekarno-Hatta sampai Soekarno-Hatta lagi? Kak Putri berangkat tanggal 2 Desember. Terus kembalinya lagi tanggal 9 Januari. Jadi lebih dari sebulan. Tapi total di Antartikanya itu 27 hari. Itu tambah travel time ya, travel time terus ke Santiago. Oh, lama juga ya di Antartikanya, 27 hari ya? 27 hari di Antartikanya aja. Jadi sebulan setengah ya. Waduh, 2,5 M, hebat. Tapi aku tadi udah feeling di atas 1 M, cuman nggak expect sampai 2,5 M. Karena 2 ekspedisi. Oh, oke. Kan ada Vincent Massif dan ski. Kutub Selatan. Dan itu justru kalau di-combine jadinya lebih hemat. Ya, itu udah lebih hematnya loh, paket hematnya. Kan kalau bolak-balik kan ini kan ya berarti. Walaupun harus balik lagi nih jadinya. Tadinya di-combine biar hemat, tapi akhirnya waduh gitu ya udah. Berarti itu ekspedisi termahal nggak ini dibanding sebelum-sebelumnya? The most expensive. Wow, so far. luar biasa. Tadi kan Greta nanya persiapannya apa? Physical, mental, technical itu memang berat. Tapi untuk stage sekarang, karena Kak Putri udah naik gunungnya bertahun-tahun, ya memang berat. Cuman udah kalau buat Kak Putri, ya biasa aja ngejalaninnya semua. Latihan physical, mental, technical gitu kan. Justru yang sangat challenging tuh sekarang cari uang financial. Fundraising itu berat banget. Kita berapa kali ditolak-tolak ya. Tapi lagi-lagi passion, perseverance, dan patience gitu ya. Semua itu ada waktunya. Yang penting jangan putus asa. Walaupun sering ditolak, kasihin aja lagi. Hebat sih. Tapi tadi aku lihat beberapa konsisten lah ya, kayak Pak Prabowo konsisten, terus Kemenpora sama Eiger juga ya. Betul. Itu mereka konsisten dari dulu kali ya. Iya, kalau Eiger itu bahkan Kak Putri jadi brand ambassador Eiger tadinya selama 4 tahun. Nah sekarang udah nggak jadi brand ambassador pun tetap di support project-projectnya. Wow. Ketutup nggak kemarin dari sponsor? Ketutup. Alhamdulillah. Dari 3 itu ketutup. Wah, the best. Nah, aku pengen tanya kalau ke Pak Prabowo gimana caranya? Waduh. Ini kita nggak sebut-sebut nama ya, tapi back in 2018, jadi Kak Putri mendaki Gunung Aconcagua dan itu Kak Putri ngibarin batik di puncak Aconcagua. Itu ada jurnalis. Aconcagua di mana nih? Aconcagua itu adalah gunung tertinggi di benua Amerika Selatan. Letaknya di Argentina. Ketinggiannya sekitar 6.962 meter di atas permukaan laut, hampir 7.000. Itu Kak Putri ngibarin batik. Terus ada jurnalis yang ngelihat dan pengen interview Kak Putri. Dan dia ini sangat passionate about culture, budaya, dan dia bangga banget bahwa orang Indonesia sampai ke puncak gunung bawa batik. Jurnalis gitu kan. Indonesia? Jurnalis Indonesia. Nah terus dia wawancara Kak Putri, terus kebetulan setelah itu kita klik gitu. Nah dia itu kebetulan tim kampanyenya Bapak gitu. Nah terus jadinya gitu, kamu ini enggak gitu kan, mau nggak masukin proposalnya ke Pak Prabowo? Ya mau dong gitu ya. Sebenarnya Kak Putri sendiri Pak Prabowo itu targeted banget gitu. Kak Putri targetnya memang gimana caranya biar Pak Prabowo bisa lihat proposal gue, karena kan dari
sama mungkin kalau misalnya yang entrepreneur gitu ya, kan cari investor gitu ya, ini cari sponsor, paling nggak yang align visi misinya, atau angel investor yang memang dia passionate tentang itu gitu. Nah jadi kalau di dunia mountaineering, ya Pak Prabowo itu memang terkenal sangat passionate tentang naik gunung gitu ya. Ketika dia di military juga, ketika dia komandan Kopassus, dia yang bawa tim militer Indonesia ke Gunung Everest gitu. Nah jadi Kak Putri ini yakin kalau beliau lihat proposal Kak Putri ini, dia pasti dapat. Cuman gimana caranya biar beliau ngelihat gitu. Nah itu ternyata yang jalannya berliku-liku gitu ya. Dan itu udah kayak cari, coba deh kan Kak Putri dari UI ya gitu, coba cari network yang dari ini gitu ya. Mungkin Kak Putrinya yang masih kurang nge-follow up atau memang belum pas channelnya, gagal aja gitu ya. Nah terus nggak taunya loh, kok dikasih jalannya begini gitu ya, justru dari jurnalis yang sangat passionate lihat Kak Putri mengibarkan batik di Gunung Aconcagua gitu kan. Si bangga Indonesia ya membawa hasil loh. Betul. Wow, hebat. Itu namanya passion ya. Betul. Oke itu guys, jadi tema kita hari ini adalah tentang passion ya. Passion, perseverance, and patience. Mantap. Kita harus benar-benar berjuang. Gagal, coba lagi, dan sabar. Betul, sabar. Oke, nextnya gunung apa lagi nih Kak? Insya Allah nanti bulan April ke Kutub Utara. Karena kemarin kan udah Kutub Selatan, alhamdulillah. Jadi di Antartika paling enggak Kutub Selatannya berhasil ya. Dan kalau kita orang Indonesia belum ada yang mencapai itu. Jadi alhamdulillah kemarin Kak Putri menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di Kutub Selatan. Kepengennya sih nanti bulan April 2024 kalau fundingnya dapat. Sekarang belum. Tapi di fake it till you make it ya. Bulan April insyaallah ke Kutub Utara. Itu sama juga, kita orang Indonesia belum ada yang mengibarkan bendera putih di sana, bendera merah putih di sana. Jadi doain. Amin. Kalau ini nggak nyampe 2,5 M kok, itu cuman butuh 1,5 M. Ada nggak nih? Kalau ada yang nonton, tolong sponsor. Boleh. Itu di Kutub Selatan atau di Antartika ada ini kotak kristal katanya. Oh, itu yang katanya di balik es Antartika ada apa? Iya. Terus kemarin tuh di TikTok karena viral banget, banyak banget yang nanyain, Kak Putri ada apa kayak makhluk-makhluk ya kristal. Terus ada apa katanya? Oh, bumi itu datar apa bulat Kak Putri? Canggih ya netizen Indonesia ya. Kayaknya nggak ketemu gitu. Ya. Dan itu udah sampai 90 derajat lintang selatan loh, itu nggak ketemu. Atau ada ini ya, ada yang main apa? Kak Putri juga nggak familiar tadinya, tapi karena banyak yang komen netizen Roblox Antartika, jadi penasaran. Coba gue lihat deh Roblox Antartika gitu. Jadi kayaknya harus di googling dulu sekarang, atau mungkin dikasih tahu sama netizen ya di TikTok kalau saya bakal ke Kutub Utara. Ada apa di sana? Ntar bisa tahu mereka. Betul. Ada ini nggak sih Roblox itu ada kan, ada Roblox Antartika. Ada nggak sih Roblox Kutub Utara? Harusnya Kak Putri belajar itu dulu. Iya, belajar itu dulu ya. Makanya dikasih tahu dulu biar netizen bisa bantu. Ada Roblox nggak sih? Oke, mungkin terakhir sebelumnya aku terima kasih banget Kak Putri udah mampir ke sini dan sudah memberikan semangat baru nih buat kita, apapun passion kita ya, kita harus semangat terus. Kalau gagal coba lagi gitu. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Oke, mungkin dari terakhir dari Kak Putri ada nggak pesan-pesan buat anak muda di luar sana nih? Pertama itu bermimpi sebesar-besarnya, jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Terutama yang kedua ketiga ini nih yang sangat bikin orang suka, enggak lah gue gunung gede aja udah capek apalagi gunung ini. Nah, jadi sebelum mencoba pun udah terdiscourage duluan. Nah, jadi itu penting banget, bermimpi sebesar-besarnya, jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses kita bertumbuh. It's okay. Yes, mantap. Terima kasih. Thank you banget sudah mampir. Makasih banget loh diundang. Mudah-mudahan bisa menyebarkan semangat kepada anak muda Indonesia.